Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi dengan NPM 19630391 dari kelas 3M reguler pagi Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan proyek UAS yang saya kerjakan yang bertemakan peminjaman dan pengembalian buku pada perpustakaan. Saya telah menyiapkan source code-nya dan saya kopikan saja. Pada baris pertama, include iostream adalah file header, dan pada baris kedua, using namespace std berfungsi untuk menyajikan perintah atau deklarasi, contohnya cout, cin, dan endr. Pada baris keempat, define fiksi 5000 berfungsi menentukan nilai tetap dan nilainya tidak bisa dirubah-ubah. Dan pada baris ke-8, cons int artinya berfungsi untuk menentukan nilai tetap dan tidak bisa dirubah, ya sama dengan define. Dan pada baris ke-9 int main berfungsi untuk supaya dapat dibaca oleh kompilator. Dan pada baris ke-10, tipe data char adalah tipe data sembarang huruf, angka, dan simbol. Pada baris ke-11, float artinya untuk menyimpan nilai dalam memori bersifat bilangan pecahan atau real. Dan pada baris ke-12, integer atau int yang berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Pada baris ke-13, int array, dan array di sini yang berfungsi sebagai sekumpulan data dan tipe data yang sama. Dan pada baris ke-14, cout di sini adalah output atau keluaran yang akan muncul pada compiler atau kompilator. Dan pada baris ke-17, endl artinya untuk mengakhiri dan pindah ke baris yang baru. Pada baris ke-20, for artinya digunakan untuk melakukan pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Dan pada baris ke-21, cout variabel array. Dan pada baris ke-22, cout ndl. Dan pada baris ke-23 artinya sama dengan baris ke-19 dan sampai 22. Pada baris ke-25, cout variabel r artinya menampilkan variabel arr. Dan pada baris ke-29 menampilkan variabel ray. Dan pada baris ke-33 menampilkan variabel ay. Dan pada baris 35, while adalah pengulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok struktur. Artinya pada bagian ini yang akan diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya pada baris ke-39, tanda miring terbalik n di sini berfungsi sama dengan ndl yang digunakan untuk mengakhiri dan pindah ke baris yang baru. Selanjutnya pada baris ke-40, cin artinya sebagai masukan atau inputan ke dalam memori yang prosesnya dilakukan pada saat program dijalankan. Pada baris ke-41 sama dengan di atas tadi. Pada baris ke-42 sama dengan baris ke-40.
pada baris ke-43 sama dengan baris ke-41, pada baris ke-44 sama dengan baris 40 tadi, dan selanjutnya pada baris ke-51 while di sini sama dengan pada baris ke-35, artinya pengulangan, artinya bagian ini diulang sebanyak 3 kali. Selanjutnya pada baris ke-55, switch di sini adalah percabangan dan switch di sini selalu berpasangan dengan case. Dan pada baris ke-57, if di sini artinya sama dengan switch, artinya percabangan. Dan kondisinya jika pengembalian buku kurang dari 7 hari, maka proses ini akan muncul atau diproses pada compiler. Pada baris ke-61, H1 adalah hasil, dan banyak di sini artinya berapa banyak buku yang dipinjam dikalikan dengan harga buku fiksi. Dan pada baris ke-62, total sewa buku yang harus dibayar sebesar H1, artinya hasil dari perkalian banyak dikalikan fiksi. Dan pada baris ke-63, dan jika pengembalian buku lebih dari 7 hari, maka hasil H1 tadi ditambahkan dengan dendanya sama dengan 1000, maka akan muncul H akhir di sini. Jika menulis kode buku yang tidak sesuai dengan ini, maka akan muncul tulisan ini. Peringatan, kode buku yang Anda masukkan salah, silakan coba kembali. Dan pada baris ke-73, break berfungsi untuk menghentikan suatu pengulangan atau pernyataan. Dan pada baris ke-75, jika pengembalian kurang dari 7 hari, maka H2 akan muncul, dan sama banyak buku yang dipinjam dikalikan dengan buku bahasa, maka akan muncul H2. Dan jika pengembalian lebih dari 7 hari, maka H2 ditambahkan dengan denda, maka akan muncul hasil akhir. Selanjutnya pada baris ke-97, H3 sama dengan banyak dikalikan sastra, maka akan muncul H3. Dan jika pengembalian lebih dari 7 hari, maka H3 ditambahkan denda, maka akan muncul hasil akhir, H akhir. Dan pada baris ke-115, H4 sama dengan banyak dikalikan sense, akan muncul H4. Pada baris ke-121, H4 banyak dikali sense, dan 122 hasil akhir sama dengan H4 tambahkan denda. Dan jika pengembalian lebih dari 7 hari, maka hasil akhir sama dengan H4 ditambah denda. Dan pada baris ke-129, return kosong yang berfungsi sebagai pemberitahuan bahwa program telah berakhir. Selanjutnya saya run.
Ya, ketikkan nama pelanggan, nomor telepon, banyak buku yang dipinjam 3, untuk pengembalian 4. Silahkan pilih nomor di atas, menentukan kode buku. Saya pilih 1. Jadi tarif sewa Rp5.000 untuk jenis buku fiksi, penyewa dengan nama Muhammad Aldi. Total sewa buku yang harus dibayar sebesar Rp15.000 tanpa denda. Dan jika pengembalian lebih dari 7 hari, maka total sewanya akan bertambah 1.000 jadi 16.000. Selanjutnya pada jika 4, waktu pengembalian 6, pilih nomor di atas 2. Tarif sewa 8.000 untuk jenis buku bahasa, penyewa dengan nama Aldi. Total sewa yang harus dibayar sebesar 32.000, artinya 4 dikalikan 8.000 sama dengan 32.000. Dan jika banyak buku yang dipinjam 4, atau pengembalian 10 misalnya, nomor 2, 4 dikali 8, 32, ditambahkan 1.000 jadinya 33. Dan pada jika 5, untuk pengembalian 6, pilih nomor di atas 3. 5, banyak buku yang dipinjam 5 dikalikan dengan 9.000 sama dengan 45.000 jika pengembaliannya dikurang dari 7 hari. Selanjutnya pada jika lebih dari 7 hari, tiga, 5 dikalikan 9 artinya 45.000 ditambahkan 1.000 jadi 46.000. Selanjutnya pada jam 3, 4, nomor di atas 4, jadi 3 dikalikan 8.000 sama dengan 24.000. Dan waktu pengembalian kurang dari 7 hari, pada dan jika waktu pengembalian lebih dari 7 hari, maka 3 dikalikan 8.000 sama dengan 24.000 maksud saya, tambahkan 1.000 jadi 25.000. Sekian video ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.